Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 49. Demikianlah maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin seru. Namun agaknya putaran laskar Pangeran Mangkubumi semakin lama justru menjadi semakin luas. Bahkan kemudian, prajurit-prajurit Surakarta berhasil mendesak mereka semakin jauh dari pusat lingkaran yang telah mereka buat itu. Beberapa orang kumpeni yang ada di dalam pasukan Surakarta itu pun bertempur dengan gigihnya. Ternyata mereka benar-benar cakap bertempur dengan pedang di atas punggung kuda. Karena itu, maka setiap sambaran pedang dari laskar yang berputaran itu sama sekali tidak dapat mengenai mereka. Dengan tangkasnya mereka menangkis setiap serangan. Bahkan dengan garang mereka menyerang kembali. Pedangnya yang bergerak seakan dalam bidang-bidang yang mendatar, tetapi tiba-tiba saja langsung mematuk dada, adalah gerak yang sangat berbahaya. Tetapi beberapa orang kumpeni itu tidak pernah mendapatkan lawan yang mapan. Setiap kali lawannya meninggalkannya, kemudian datang lawan yang lain menyerang sambil berteriak. Dalam pada itu, selagi laskar Pangeran Mangkubumi terdesak sehingga kepungannya menjadi semakin longgar dan bahwa hampir pecah, langit pun menjadi semakin suram. Matahari menjadi semakin rendah dan kemudian hilang di balik cakrawala. Untuk beberapa saat lamanya, cahaya merah masih bergayutan di bibir mega yang berarak di langit. Namun warna itu pun segera menjadi kelabu. Ketika gelap mulai menyelubung, di padepokan Jati Aking, Kiai Danatirta duduk di pendapa rumahnya menghadapi mangkuk berisi minuman panas dan beberapa potong makanan. Sambil memandang ke dalam kegelapan ia mulai membayangkan bahwa agaknya pertempuran sedang berlangsung. Buntal dan kawan-kawannya tentu sedang dengan gigihnya bertempur melawan prajurit-prajurit Surakarta. Meskipun pasukan Pangeran Mangkubumi itu membawa pesan agar jangan sampai jatuh terlampau banyak korban di kedua belah pihak, tetapi di dalam pertempuran agaknya terlampau sulit untuk melaksanakannya. Selagi Kiai Danatirta menikmati minuman hangat dan makanan yang dihidangkan oleh Arum, meskipun dengan hati yang berdebar-debar, tiba-tiba saja ia telah dikejutkan oleh derap seekor kuda yang berlari kencang di halaman. Dengan sigapnya Kiai Danatirta meloncat berdiri dan berlari turun dari tangga pendapa. Tetapi kuda itu sudah berderap melintas. Namun demikian terdengar suara Kiai Danatirta memanggil, "Arum, Arum." Tetapi kuda itu tidak berhenti. Arum, yang lada di punggung kuda itu berpacu terus meninggalkan halaman rumahnya. Untuk beberapa saat lamanya Kiai Danatirta masih berdiri termangu-mangu. Ditatapnya kegelapan malam yang terbentang di hadapannya. Ia tersadar ketika beberapa orang penghuni padepokan itu mendekatinya. Seorang yang sudah agak lanjut usia bertanya, "Siapakah yang berkuda begitu cepatnya, Kiai?" Kiai Danatirta menarik nafas dalam-dalam, "Apakah ada seseorang yang telah mengambil kuda kita tanpa memberitahukan lebih dahulu?" Kiai Danatirta menggeleng. Dan yang lain lagi berkata, "Tetapi, apakah aku mendengar Kiai memanggil nama Arum?" Kiai Danatirta berpaling. Tetapi kemudian kepalanya pun tertunduk. Katanya dalam nada yang datar, "Sudahlah. Biarlah kuda itu pergi." Tetapi siapakah yang membawanya? Kiai Danatirta tidak menjawab. "Apakah Arum?" Kiai Danatirta masih tetap berdiam diri. Tetapi ia berjalan ke pendapa dan tanpa menjawab pertanyaan itu. Ia pun segera naik. Beberapa orang masih termangu-mangu sejenak. Namun mereka pun kemudian segera kembali ke tempat masing-masing. Meskipun demikian masih saja ada yang berbicara di antara mereka, "Dahulu aku sudah memperingatkan bahwa tidak baik seorang gadis belajar menunggang kuda. Beberapa tahun yang lalu." Tetapi agaknya Kiai Danatirta tidak begitu berkeberatan. Ia meskipun hanya diperkenankan berlatih di malam hari atau di tempat yang sepi di padang ilalang di balik bukit-bukit kecil itu. Akibatnya, ada kerinduan gadis itu untuk menunggang kuda. Agaknya sudah lama ia tidak diperkenankan lagi berlatih, sehingga tiba-tiba saja ia memaksa untuk naik tanpa izin ayahnya. Keduanya mengangguk-angguk. Tetapi ketika mereka berpaling ke pendapa, mereka tidak melihat lagi Kiai Danatirta duduk menghadapi mangkuknya. Kemana Kiai itu? Apakah ia akan membiarkan anak gadisnya berkuda di malam hari dalam keadaan seperti ini? Selagi Surakarta dicengkam oleh udara yang panas dan baru siang tadi di Bulak itu beberapa orang prajurit Surakarta merampas senjata setiap orang yang lewat. Kedua terdiam sejenak. Ternyata yang mereka duga adalah benar.
Sejenak kemudian mereka melihat Kiai Danatirta sudah di punggung kudanya sambil berkata kepada penghuni-penghuni padepokan yang dijumpainya di halaman, "Jagalah rumah ini baik-baik. Mungkin malam hari aku baru kembali." "Kemana Kiai akan pergi?" "Kita mendahului mereka. Mencari Arum yang nakal itu. Jika keadaan Surakarta tidak sepanas ini, maka aku kira, aku tidak perlu mencarinya." "Tetapi kemana Kiai akan mencari?" "Entahlah. Tetapi aku dapat mengikuti jejak kaki kuda itu. Di malam hari, aku harus berhenti di setiap tikungan dan mencari arah jejak kaki-kaki kuda itu. Dan kuda itu menjadi semakin jauh. Pada saatnya ia akan berhenti," sahut Kiai Danatirta. Demikianlah maka Kiai Danatirta pun segera memacu kudanya. Sebenarnya ia tahu pasti arah kuda Arum. Gadis itu tentu pergi ke tempat yang disebut oleh Buntal. Setelah hari mulai gelap, maka diam-diam ia pun pergi ke kandang kuda dan berpacu tanpa minta izin lebih dahulu, karena Arum tahu bahwa ia tentu tidak akan diizinkan oleh ayahnya. Jika pertempuran itu sudah berakhir saat Arum sampai di sana, alangkah baiknya, berkata Kiai Danatirta kepada diri sendiri sambil berpacu. Tetapi agaknya pertempuran itu tentu masih berlangsung. Prajurit-prajurit Surakarta adalah prajurit pilihan. Dan Laskar Pangeran Mangkubumi pun cukup terlatih dan dipersiapkan. Karena itu, pertempuran itu tentu akan menjadi sangat seru. Apalagi di malam hari. Jika gelap malam dapat menahan pertempuran itu serba sedikit alangkah baiknya. Di dalam gelap, tentu mereka menjadi sangat hati-hati agar mereka tidak mengenai kawan-kawan sendiri. Kiai Danatirta pun kemudian berpacu lebih cepat lagi. Ia tidak mau terlambat terlampau lama. Jika Arum dengan serta-merta ikut bertempur, maka persoalannya akan menjadi sangat gawat baginya. Dalam pada itu, sebenarnya lah Arum memang berpacu menuju ke hutan perburuan. Ia tahu bahwa di hutan itu tentu sedang berlangsung pertempuran yang sengit ketika Buntal meninggalkan padepokannya, ia sudah menjadi bimbang, apakah ia akan mengikutinya. Tetapi ia tidak berani melakukannya, karena hal itu tentu akan menghambat perjalanan Buntal yang akan memaksanya untuk kembali. Waktu yang pendek selama Buntal harus bertegang hati memaksanya pulang ke padepokan itu, akan sangat berharga bagi pasukan yang ditinggalkan. Dan akan sangat berharga bagi setiap nyawa di dalam pasukan itu. Keterlambatan Buntal akan mempunyai akibat yang sangat luas bagi pasukan Pangeran Mangkubumi itu. Karena itu ia menyabarkan diri, menunggu hari menjadi gelap. Baru kemudian dengan diam-diam ia pergi meninggalkan halaman rumahnya. Sebenarnya Arum pun mengetahui akibat yang gawat jika ia tidak dapat mengendalikan dirinya dan ikut bertempur begitu saja. Karena itu, yang akan dilakukannya hanyalah sekedar melihat. Mungkin dengan melihat pertempuran yang sebenarnya dari dua pasukan dalam jumlah yang cukup banyak, ia akan mendapatkan pengalaman. Dengan demikian maka kaki kuda Arum itu pun berderap di atas jalan berbatu padas. Rambutnya yang disanggulnya tinggi, diusap oleh angin malam yang basah sehingga ujung tali-talinya menggapai-gapai di wajahnya. Sekali-sekali Arum memandang tanah persawahan di sebelah-menyebelah jalan. Dilihatnya kunang-kunang yang berkeredipan dalam kelompok-kelompok yang besar. Arum menarik nafas dalam-dalam. Seakan-akan udara malam yang sejuk itu akan dihisapnya sampai tuntas, sementara kaki kudanya masih tetap berderap terus. Namun demikian, semakin dekat dengan hutan perburuan yang tidak terlampau lebat itu, Arum pun menjadi semakin berdebar-debar. Jika ia berjumpa dengan seseorang yang sama sekali tidak dikenalnya, apakah ia petugas sandi atau penghubung dari mereka yang bertempur di sebelah hutan itu, maka ia tidak akan dapat mengetahui, apakah orang itu prajurit Surakarta, atau Laskar Pangeran Mangkubumi. Prajurit-prajurit Surakarta mempunyai pakaian yang khusus. Aku akan segera dapat mengenalnya, berkata Arum di dalam hatinya. Namun kemudian, tetapi petugas-tugas sandi biasanya tidak mempergunakan pakaian khusus itu, agar penyamarannya tidak dengan mudah dapat dikenal. Arum menjadi bimbang. Namun ia tidak berhenti. Ia masih berpacu terus mendekati hutan perburuan itu. Dalam pada itu, malam yang gelap pun menjadi semakin gelap. Di langit bintang nampak bergayutan dari ujung cakrawala sampai ke ujung yang lain. Dan angin yang dingin berhembus menembus dedaunan di hutan rindang. Ternyata Arum menyadari bahwa derap kaki kudanya dapat menarik perhatian orang-orang yang sedang bertempur itu, atau pengawas-pengawas yang bertugas di luar medan.
Karena itu, ketika ia menjadi semakin dekat dengan hutan perburuan itu, maka ia pun segera menghentikan kudanya, dan meloncat turun. Ditambatkannya kudanya pada sebatang pohon perdu di balik gerumbul yang agak rimbun. Sejenak Arum termangu-mangu, di lambungnya tergantung sehelai pedang tipis dan 2 batang pisau belati di lambung yang lain. Dan hampir di luar sadarnya Arum meraba pisau belatinya sambil berkata di dalam hati, jika aku bertemu dengan kumpeni itu, aku dapat mempergunakan pisau ini. Pisauku dapat menyambar dadanya seperti peluru di senjata apinya. Agaknya Arum memang percaya kepada kemampuannya melontarkan pisau. Ia sengaja mempelajarinya sebaik-baiknya sejak ia mendengar bahwa kumpeni mempunyai senjata yang dapat menyerang dari jarak yang cukup jauh. Meskipun ia pun sadar bahwa jarak lontarannya tentu tidak akan dapat sejauh jarak lontaran peluru senjata kumpeni itu, tetapi dengan demikian ia masih akan mendapat kesempatan untuk melawan jika tiba-tiba saja ia menjumpainya. Sejenak kemudian, setelah mengatur diri sebaik-baiknya maka Arum pun segera mendekati hutan perburuan itu dengan hati-hati. Ia berjalan di antara gerumbul-gerumbul perdu mendekati hutan itu dari arah yang lain dari jalan yang diikutinya dari pedukuhannya. Ternyata, sebelum ia dapat melihat sesuatu, telinganya lah yang telah lebih dahulu mendengar hiruk-pikuk pertempuran itu, ia mendengar beberapa orang berteriak-teriak tidak menentu. Arum menjadi heran. Dan ia pun bertanya kepada diri sendiri, apakah demikian cara prajurit Surakarta bertempur? Atau barangkali kumpeni-kumpeni itu? Namun kemudian, tetapi juga mungkin pasukan Pangeran Mangkubumi itulah yang berteriak-teriak. Seakan-akan ada sesuatu yang mendorongnya untuk merayap semakin dekat. Dan Arum itu bergeser dari gerumbul yang satu ke gerumbul yang lain di sisi parit yang membujur di tepi jalan sempit. Arum bersembunyi di balik pohon-pohon jarak yang rimbun bahkan kadang-kadang berjongkok di balik tanggul parit, ia tidak ingin dilihat lebih dahulu oleh siapapun juga sebelum ia melihat pertempuran yang sedang berlangsung itu. Di dalam gelapnya malam, Arum pun lamat-lamat mulai melihat bayang mereka yang bertempur. Tidak begitu jelas, namun Arum segera mengerti bahwa mereka yang bertempur masih tetap berada di punggung kudanya meskipun ada juga 1-2 orang yang ternyata telah terjatuh dan bertempur di atas tanah. Keinginan Arum untuk menyaksikan pertempuran itu pun menjadi semakin besar. Karena itu, maka ia pun merayap semakin dekat. Akhirnya Arum benar-benar mendapat kesempatan untuk melihat pertempuran itu, meskipun tidak terlampau dekat. Pertempuran berkuda itu ternyata memerlukan tempat yang luas. Beberapa orang yang bertempur di atas tanah harus menepi agar mereka tidak terinjak oleh kaki kuda yang berlari-larian itu. Adalah mustahil dapat mengenal kawan sendiri sebaik-baiknya di dalam pertempuran seperti ini, berkata Arum di dalam hatinya, apalagi jika seseorang masih belum memahami benar-benar siapakah kawan-kawan mereka di peperangan. Dan karena itulah maka ia dapat mengerti, kenapa Buntal telah melarangnya untuk mengikutinya. Di dalam perang yang demikian, dengan mudah dapat terjadi salah paham di antara kawan sendiri jika mereka belum mengenal dengan baik. Karena itu, Arum memerlukan waktu yang lama untuk dapat menilai pertempuran itu. Ia kemudian dapat melihat, sebagian dari mereka yang bertempur itu, masih saja selalu bergerak dalam lingkaran meskipun semakin lama semakin lambat dan putaran itu pun menjadi semakin longgar, sehingga akhirnya tidak lagi merupakan sebuah kepungan yang bergerak, karena di beberapa bagian kepungan yang semula berputar itu telah hampir pecah. Tentu laskar Pangeran Mangkubumi yang ada di luar, desis Arum. Namun dengan demikian ia menjadi cemas melihat kepungan yang hampir patah dan bahkan pasukan Pangeran Mangkubumi itu terdesak semakin jauh. Bahkan mereka sudah mulai bertempur di dalam batasan pematang-pematang tanah persawahan. Dan seperti yang dicemaskan oleh para pengawas, maka batang-batang padi pun kemudian telah terinjak-injak oleh kaki-kaki kuda. Namun pertempuran di tanah lumpur itu nampaknya menjadi lamban, tetapi justru menjadi lebih berbahaya. Jika kaki kudanya terperosok, maka seseorang menjadi terpecah perhatiannya. Sebagian pada kudanya dan sebagian pada senjata lawannya. Ada beberapa orang kumpeni di dalam pertempuran itu, berkata Arum di dalam hati. Dan adalah di luar sadarnya, bahwa tiba-tiba saja timbul niatnya untuk melihat kumpeni-kumpeni itu. Atau bahkan ia berkata kepada diri sendiri, jika ada di antara mereka yang memisahkan diri. Aku ingin mencoba kemampuannya. Apakah benar bahwa mereka memiliki kelebihan dari prajurit Surakarta, dan karena pengembaraannya yang panjang dari tanah kelahiran mereka sampai ke tanah ini, penjelajahan yang luas, maka mereka adalah prajurit-prajurit yang tidak terkalahkan.
Tetapi mereka ada di dalam pertempuran yang riuh, berkata Arum di dalam hatinya pula. Demikianlah maka pertempuran itu semakin lama semakin menjadi seru. Lingkaran yang semula seakan-akan mengepung prajurit Surakarta itu menjadi semakin kendor dan bahkan hampir pecah sama sekali. Arum pun kemudian menjadi berdebar-debar ketika ia melihat lingkaran yang sudah terputus-putus itu bagaikan awan ditiup angin. Pecah berserakan didesak oleh prajurit-prajurit Surakarta yang bertempur dengan gigihnya. Tetapi pada saat itu, dari dalam hutan perburuan itu muncul beberapa kelompok kecil laskar berkuda. Kehadiran mereka benar-benar telah mengejutkan prajurit-prajurit Surakarta. Apalagi ketika mereka melihat pasukan yang meskipun tidak begitu banyak, tetapi masih cukup segar itu langsung menusuk ke pusat pertempuran itu. Sejenak pertempuran itu menjadi kisruh. Namun ketika para prajurit Surakarta berhasil menguasai diri masing-masing, maka laskar yang sudah berada di pusat pertempuran itu pun mulai menyerang. Karena itulah maka pertempuran itu pun bagaikan mekar semakin luas. Prajurit-prajurit Surakarta terdesak melebar, dan agaknya laskar Pangeran Mangkubumi yang ada di luar, sengaja membiarkan prajurit-prajurit Surakarta berserakan. Bahkan mereka pun kemudian membantu kawan-kawannya yang menyerang prajurit-prajurit Surakarta itu dari pusat pertempuran setelah mereka berhasil menyusup ke dalamnya. Ternyata bahwa bukannya laskar Pangeran Mangkubumilah yang sebenarnya pecah. Tetapi adalah prajurit-prajurit Surakarta yang agak kebingungan menghadapi keadaan yang tidak diduga. Apalagi ternyata bahwa jumlah laskar Pangeran Mangkubumi itu banyaknya melampaui prajurit-prajurit Surakarta yang sudah mulai kehilangan keseimbangan. Arum bersorak di dalam hati. Ia melihat kemungkinan yang berbalik. Dengan pasukan yang baru, maka hampir dapat dipastikan bahwa pasukan Surakarta akan terpecah bercerai-berai. Sebenarnya itulah yang diharapkan oleh pimpinan pasukan Pangeran Mangkubumi yang sudah berjanggut putih. Ia hanya ingin memecah pasukan itu dan membubarkannya. Pasukan yang pecah bercerai-berai adalah pertanda bahwa pasukan itu benar-benar dikalahkan. Arum yang kegirangan itu agaknya telah menjadi lengah. Sambil menghentak-hentakan tangannya ia kadang-kadang lupa akan dirinya dan melonjak berdiri. Pada saat itulah ia terkejut mendengar langkah yang kasar di belakangnya. Dengan serta-merta ia meloncat dan berbalik. Sesaat Arum tertegun. Dilihatnya seseorang yang bertubuh tinggi besar berdiri di hadapannya. Dalam sekejap Arum pun segera mengetahui menilik wujud dan pakaiannya, bahwa yang dihadapinya itu adalah salah seorang dari beberapa orang kumpeni yang ada di dalam pasukan Surakarta itu. Sejenak Arum termangu-mangu. Ia merasa sesuatu bergejolak di hatinya. Seakan-akan tiba-tiba saja keinginannya terpenuhi. Namun dalam pada itu, ia pun menjadi berdebar-debar. Perkelahian di dekat pertempuran yang seru itu akan berbahaya baginya. Jika orang-orang di medan itu melihat, maka perhatian mereka akan tertarik. Mungkin 1-2 orang akan datang untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi kumpeni itu kini sudah ada di hadapannya, dengan pedang yang teracu ia bertanya dengan bahasa yang patah-patah. "Siapa kau? Kau juga pemberontak?" Arum termangu-mangu sejenak. "Siapa? Sebelum aku membunuhmu." Arum masih saja termangu-mangu. Namun kemudian ia pun menjawab, "Aku bukan dari kedua pasukan yang sedang bertempur." Kumpeni itu terkejut. "Lalu, kau perempuan? Suaramu suara perempuan, tetapi pakaianmu laki-laki." "Ya, aku perempuan." "Kenapa kau ada di sini?" Arum terdiam, ia masih ragu-ragu untuk mulai dengan sebuah perkelahian betapapun ia ingin. Ia tidak mau memancing perhatian salah satu pihak yang sedang bertempur itu. Karena itu, maka tiba-tiba saja Arum meloncat berlari menyusur parit yang rendah, sehingga tidak begitu nampak dari kejauhan, apalagi di dalam gelapnya malam dan sekali-sekali tertutup oleh pohon-pohon jarak yang tumbuh di tanggul parit. Kumpeni itu tidak membiarkan perempuan itu lari. Karena itu maka ia pun segera mengejarnya tanpa menghiraukan apapun juga. Sementara itu pedangnya pun teracu-acu sambil berkata lantang, "Jangan lari. Jangan lari." Arum tidak menghiraukannya. Tetapi ia berlari terus, ia tidak takut kumpeni itu menyerangnya dengan senjata api. Jika kumpeni itu masih mempunyai kesempatan mempergunakan senjata apinya yang berlaras pendek, maka senjata itu tentu sudah teracu sejak kumpeni itu mendekatinya. Senjata itu sudah kehabisan peluru, berkata Arum di dalam hatinya,
atau company itu tidak sempat mengisinya lagi di dalam peperangan yang riuh itu, sehingga senjata itu tidak berguna lagi baginya. Meskipun demikian sekali-sekali Arum berpaling juga. Namun yang nampak di tangan company itu adalah pedangnya yang besar dan panjang. "Berhenti, berhenti," company itu masih saja berteriak. Arum sama sekali tidak menghiraukannya. Ia berusaha mencapai tikungan. Di tikungan itu tumbuh gerumbul-gerumbul liar dan pohon-pohon jarak yang rimbun. Jika ia harus berkelahi, maka M akan berkelahi di balik gerumbul-gerumbul itu. Ternyata company yang mengejar Arum itu menjadi heran. Meskipun yang dikejarnya itu seorang perempuan, namun perempuan itu dapat berlari cepat sekali. Dan terlebih-lebih lagi ketika dilihatnya sehelai pedang tergantung di lambungnya. "Orang ini tentu satu di antara pemberontak-pemberontak itu," berkata company di dalam hatinya, "tetapi kenapa ia seorang perempuan dan memisahkan diri dari pasukannya?" Company itu kemudian mengira bahwa Arum adalah salah seorang pengawas saja dari pasukan yang telah mencegat prajurit Surakarta di pinggir hutan itu. Seperti yang diinginkan, ternyata Arum sempat mencapai tikungan. Dengan serta-merta ia pun kemudian meloncat berbalik dengan cepatnya. Hampir di luar kemampuan tatapan mata company itu, maka Arum pun telah menggenggam pedang di tangannya. Company itu terkejut. Ia pun kemudian berhenti termangu-mangu sejenak. Dipandanginya saja Arum yang kemudian berdiri tegak dengan pedang di tangannya. "Kau tentu juga pemberontak," geram company itu. Ternyata perempuan-perempuan turut memberontak. Arum memandang orang yang bertubuh tinggi besar itu dengan dada yang berdebar-debar. Ia sudah sering melihat company. Tetapi baru kini ia berdiri berhadap-hadapan pada jarak yang pendek. Ternyata bahwa orang-orang asing itu jauh lebih tinggi dari dirinya. "Tangannya tentu cukup panjang," berkata Arum di dalam hatinya, tetapi ia hanya mempergunakan tangannya. Ia tidak banyak memanfaatkan kakinya seperti yang dikatakan Juwiring. Dan Arum pun pernah mendengar bahwa Pangeran Ranakusuma pun pernah berhasil membunuh seorang company di dalam perang tanding. "Meskipun aku bukan Pangeran Ranakusuma yang memiliki ilmu yang hampir sempurna, tetapi aku juga sudah mempelajari ilmu pedang dengan saksama. Dan tentu company ini pun bukan seorang perwira seperti yang pernah berperang tanding dengan Pangeran Ranakusuma, sehingga ilmunya pun tentu tidak setinggi perwira yang sudah terbunuh itu," berkata Arum di dalam hatinya. Karena Arum masih belum menjawab, maka company itu mendesaknya lagi. "Siapa kau sebenarnya, heh? Pemberontak atau perampok atau apa?" "Namaku Arum," jawab Arum. "Kau pemberontak juga?" "Sudah aku katakan, bahwa aku tidak berdiri di pihak manapun juga." "Bohong. Jika demikian kenapa kau berada di dekat peperangan itu?" "Aku sedang meronda pedesaan ketika aku mendengar hiruk-pikuk. Ternyata pertempuran itu sedang berlangsung dengan serunya. Dan aku senang menonton prajurit-prajurit Surakarta dikejar-kejar oleh pasukan Pangeran Mangkubumi." "Dari mana kau tahu bahwa pasukan itu pasukan Pangeran Mangkubumi, bukan pasukan Raden Mas Said?" bertanya company lagi. Arum terdiam sejenak. Ia tidak menyangka bahwa ia akan dapat pertanyaan serupa itu. "Dari mana kau tahu?" desak company itu. "Lalu, jika kau bukan salah seorang dari mereka kau tentu tidak akan dapat mengetahui dengan pasti." Arum tidak dapat mengelak lagi. Maka katanya kemudian, "Aku bukan dari golongan mereka, tetapi aku tahu pasti." "Persetan," company itu menggeram. Perlahan-lahan ia melangkah maju mendekat dengan pedang siap di tangan. Tetapi Arum pun telah siap pula menghadapi setiap kemungkinan yang bakal terjadi. "Kau harus menyerah. Kau perempuan. Mungkin kau akan mendapat perlakuan yang lain dari laki-laki," berkata company itu. "Aku tidak akan menyerah. Aku akan bertempur." "Bukankah kau lari dari pertempuran itu dan secara kebetulan melihat aku?" tebak Arum. Wajah company itu menjadi merah. Katanya, "Apa pedulimu perang dengan orang-orang liar tidak ada gunanya. Sekarang, aku akan menangkapmu dan membawamu ke Surakarta." "Tidak ada gunanya. Kau akan dicari dan akan dibantai bersama orang kawan-kawanmu." Company itu terdiam sejenak. Katanya di dalam hati, apakah tidak lebih baik bagiku untuk lari saja menjauhi pertempuran itu dan mencapai Surakarta, dan ia mengumpat di dalam hati. "Nah, kau sajalah yang menyerah," desis Arum. Company itu benar-benar merasa terhina. Ia adalah seorang prajurit kerajaan yang besar dan pernah menjelajahi benua dan samudra.
Kini seorang perempuan mengacukan pedangnya sambil mengancamnya agar ia menyerah. Bagi Kumbeni itu, menghindar dari peperangan untuk mencari hidup, masih jauh lebih baik daripada diancam oleh seorang perempuan untuk menyerah. Karena itu, maka ia pun menggeram marah, "Kau gila. Aku dapat membunuhmu, aku pun dapat membunuhmu," sahut Arum meskipun dadanya terasa agak berdebar-debar. Orang asing itu tentu mempunyai ilmu yang asing pula. Bersambung ke jilid 50. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.